Selanjutnya pengajian kitab Ihya, yaitu pembahasan malam ini bayanu tawaddu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung dengan pembahasan Bidayatul Hidayah. Bayanu tawaddu'ihi yaitu menjelaskan tawaduknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi, ya, tawaduan, yaitu manusia yang paling tawadu. Itu Nabi Muhammad. Ya. Ya, bisa dibuktikan siapa orang yang memiliki derajat martabat yang bisa menandingi Nabi di dunia, di alam semesta, enggak ada. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya hanya Nabi Muhammad. Toh Nabi Muhammad memiliki sifat tawadhu yang luar biasa, ya. Lawanan Nabi Muhammad yang memiliki kedudukan yang mulia tapi sifat tawadhu, tapi ada juga di Al-Quran, ya, menjelaskan kebalikannya, yaitu orang yang diberikan kekuasaan tapi lupa diri, akhirnya sombong. Maka muncullah kisah Fir'aun. Ya. Fir'aun ini penguasa, ya, yang seorang manusia yang diberikan kekuasaan oleh Allah, kemudian muncul ujub dan takabur. Jadi kalau melihat sosok mbahnya takabur, ya, selain iblis, yang kedua adalah Fir'aun. Kemudian yang berikutnya, ada yang ujub dengan hartanya, ujub dan takabur dengan hartanya. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan, yaitu Qarun. Qarun dulu tidak punya apa-apa, kemudian diberikan rezeki yang melimpah. Saking melimpahnya, untuk membawa kunci gudangnya itu harus digotong beberapa orang. Nah, ketika diberikan posisi harta melimpah, Qarun ujub takabur, ini harta kerja keras saya. Itu. Jadi di Al-Quran, ya, sudah diberikan contoh secara nyata, orang yang sombong dengan kekuasaannya adalah Qarun, orang yang sombong dengan hartanya adalah Qarun. Ya, jadi Fir'aun simbol kesombongan kekuasaan, sedangkan Qarun simbol kesombongan dengan harta. Ya, sedangkan Nabi Muhammad, ya, diberikan anugerah kedudukan yang istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi Nabi orang yang tawadhu. Gitu. Nah, ini yang harus menjadi teladan kita. Siapapun itu, ya, umatnya Nabi Muhammad, ya hendaklah bisa mengikuti akhlak Nabi dalam hal tawadhu ini. Maka di sini dijelaskan karena Nabi asyaddun nasi tawadhuan. Nabi itu ya orang yang paling tawadhu. Fi uluwi mansubihi, pada keagungan kedudukannya. Gitu. Qala Ibnu Ammi ra'aituhu yarmi al-jamra ala naqatin syuhaba la durbin wala turtin wala ilaika wa ilaika. Ya, ini tentang kisah ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Wa kana, dan ada siapa Nabi yarkabu, itu naik al-himar, keledai. Nah, Nabi naik keledai. Mau kifan, yang dikasih alas pelana, alaihi, atasnya, kotifatan, yang berupa budu. Wakana, dan ada siapa Nabi ma'adzalika, serta itu, yastardifu, Nabi memilih membonceng, artinya milih di bagian belakang. Wakana, dan ada siapa Nabi ya'udu, itu menengok al-maridho, orang yang sakit. Jadi Nabi itu
Kalau dengar tetangga temannya sakit itu cepat-cepat untuk menengok. Wayat baul zanazah, dan Nabi itu juga ya, kalau takziah ya itu sampai yatba'ul zanazah ya, sampai mengikuti jenazah ya dibawa ke kuburan. Wayajibu, dan Nabi itu memenuhi dakwatal mamluki, undangan seorang budak. Ya, bayangkan seorang nabi diundang oleh budak ya, budak sah. Itu pun nabi memenuhinya. Ya coba kalau orang-orang sekarang itu punya kedudukan dikit gitu. Wah, itu sudah susah diundang gitu. Apalagi yang undang ini budak. Nabi tidak. Nabi sekalipun diundang oleh budak, Nabi tetap hadir. Nah, ini kan ketawaduan seperti ini perlu ya untuk dipahami oleh orang-orang yang hidup di dunia perkotaan dan modern ini. Sebab godaannya orang berilmu, orang berkedudukan itu ya tadi kibir. Itu jelas itu. Untuk menghadiri undangan-undangan mamluk ya, budak atau orang kecil ini sangat berat gitu. Nggak level gitu. Tapi kalau yang undang pejabat, wah itu paling senang sekali. Ya Nabi tidak. Kalau diundang oleh budak sekalipun, Nabi tetap memenuhi ya, untuk hadir. Wayasifun na'la wayasifu, dan menambal siapa Nabi an-na'la, yaitu sendal. Jadi kalau sandalnya Nabi itu ya lepas, ya itu ditambal, atau sobek itu ditambal. Jadi artinya apa? Nabi itu ya kalau bahasa orang Jawa setiti ya, terhadap barangnya itu diopeni betul. Tidak lantas rusak dikit dibuang, ganti, tidak. Nah, tapi selama masih bisa dimanfaatkan, bisa ditempel, ya Nabi akan menempelnya. Misalkan ya untuk pengikat bagian depan lepas, ya Nabi akan berusaha untuk benerin lagi. Nah, ini keteladanan seperti ini yang perlu kita ikuti. Jadi tidak konsumerisme ya, rusak dikit buang, tidak. Selama masih bisa diperbaiki, ya akan dipakai. Ini pesan dari wayan siful an-na'la. Wayar ke usauba, dan Nabi juga menambal asauba, pakaian. Ya, ini bagaimana kesederhanaan Nabi. Ya, kalau bajunya itu sobek ditambal. Begitu juga putrinya Sayyidah Fatimah ya, juga bajunya penuh dengan tambalan. Yang penting bisa dipakai. Ya, yang penting menutupi aurat. Gitu. Tidak ya berlebihan. Ya, rusak dikit langsung buang. Kalau ngikutin Nabi, selama masih bisa dipakai, dimanfaatkan, ya akan dimanfaatkan. Gitu. Bisa dibayangkan seorang selevel Nabi, ya istilahnya sendalnya itu lepas, ya belum diikat lagi, bajunya sobek, beliau jahit sendiri, nambal sendiri gitu. Wakana, dan ada siapa Nabi yasna'u, itu melakukan atau fi baiti, di rumahnya Nabi, ma'a ahli, beserta keluarganya, fi hajatihim, di dalam hajat mereka. Ini akhlak Nabi ini. Kalau di rumah ya Nabi ini ya melakukan aktivitas beserta keluarga dalam memenuhi hajatnya. Nah, itu. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Wakana, dan ada siapa ashabuhu, sahabatnya Nabi, la yakumuna, tidak berdiri, lahu, kepada Nabi, lama arafu, tatkala mereka tahu, min karohatihi, dari karohahnya, ketidaksukaan Nabi,
lidzalik pada itu. Jadi sahabat juga memahami, artinya sahabat itu beradab tinggi ya. Kalau ada sesuatu yang sekiranya Nabi tidak suka, para sahabat itu sudah bisa memahaminya. Wa kana, dan ada siapa Nabi yamurru, itu lewat siapa Nabi ala sibyani, atas anak-anak kecil. Jadi ini Nabi kalau ketemu anak-anak kecil, fa yusallimu, maka Nabi bersalaman alaihim, atas mereka gitu. Jadi anak-anak kecil juga senang ketemu Nabi disalami. Ya, begitu juga kita ya. Ya, kalau misalkan di jalan ketemu anak-anak kecil yang kita kenal gitu, apalagi ini murid atau santri, ya harus disalami. Ya, ini sebagai bagian dari adab ya. Wa ata, dan datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurajilu fa ar'ada min haibatihi faqala lahu hawin alaika falasta bimulkin innama ana ibnu imra'atin min quraisyin ta'kulul hadid. Ya, ini Nabi pernah datang pada satu tempat ya. Itu kemudian ada orang yang didatengin, kemudian Nabi berkata, ya, hawin itu mudahkanlah alaika atasmu, falastu bimulkin, aku bukan seorang raja gitu. Jadi maksudnya begini, Nabi datang ke sebuah kampung, kemudian Nabi itu mau dihormati secara berlebihan gitu. Nabi menolak. Ya enggak usah gitu-gitulah gitu. Aku bukan raja, falastu bimulkin gitu. Innama ana ibnu mur'atin, aku ini hanya seorang ya anaknya ibu, seorang anaknya perempuan ya. Min Quraisy, dari Bani Quraisy ya. Ta'kulu al-hadid ya, yang biasa makan ya makanan sederhana gitu. Jadi maksudnya ketika ada orang yang ingin menghormati ya dengan secara berlebihan, Nabi pun menolak itu. Ya, Nabi itu ya sederhana sekali, humanis gitu lah. Wa kana, ada siapa Nabi yajlisu, duduk siapa Nabi baina ashabihi, di antara sahabatnya Nabi, mukhtaliton, campur gitu ya. Jadi Nabi kalau duduk dengan sahabatnya itu ya kumpul bareng gitu, bihim, dengan mereka, tidak memisah. Sini khusus Nabi, sahabat di sana, tidak. Ya Nabi ya campur. Ka'annahu ahaduhum, ya seolah Nabi itu ya serta mereka, menyatu dengan mereka. Fayati al-gharib, maka datanglah orang yang asing, fala yadri ayum, dari maka tidak diketahui dari mana orang tersebut. Hatta yas'ala anhu, sehingga Nabi bertanya anhu, dari orang tersebut. Hatta tolabu, sehingga para sahabat bertanya ilaihi, ayat silisa, hendaklah duduk majlisan, pada sebuah duduk, ya'riful gharib, untuk mengetahui orang yang asing tadi. Wa banau lahu dukanan min tin fakan yajlisu alaih. Jadi akhirnya mereka ya membuatkan sebuah tempat dari tin, fakana yajlisu alaih, dan Nabi duduk beserta alaihi, atasnya. Wa qala, dan berkatalah kepada siapa Aisyah radhiyallahu anha, kul, makanlah gitu. Jadi disambut oleh Nabi, bahkan Aisyah ya menyampaikan, kul, makanlah. Ja'alan ya Allah, Allah telah menjadikan kami ya fadaka mutaka fi'an fa'in ahwanu alaika, ya duduklah bersandar supaya kamu rileks ya. Qala fa asgha ra'sahu hatta kada'an tusiba jabdul ard. Kemudian ya fa'asgo, ya mendengarkan ya, roksahu, kepalanya, hatta kada, sehingga dekat, antusiba, untuk mengenai jabhatu ya batuknya atau jidatnya, al ardu pun soma kola bal akil ya, kemudian berkata,
makanlah kama yakulul abdu sebagaimana orang lain makan. Wajlis, duduklah kama yajlisul abdu sebagaimana duduk yaitu hamba-hamba yang lain. Wakana, dan ada siapa nabi layakulu tidak makan siapa nabi ala khawanin. Khawanin itu meja makan. Jadi nabi dulu itu ya makannya itu makan lesehan gitu. Tidak makan di meja makan. Wala fi sakar jaketin, juga tidak makan dalam piring. Ya, ini sudah modern itu. Kalau zaman tradisional nabi dulu ya kondisinya memang ya seperti itu, nggak ada perabotan yang macam-macam. Ya, sebab kita memahami kondisi Arab pada zaman nabi itu ya kondisinya seperti itu. Hatta lakum. Wa kana, dan ada siapa nabi la yad'uhu tidak mengundangnya ahadun seseorang min ashabihi dari sahabatnya wa ghairihim dan lainnya illa qala, kecuali nabi berkata labbaik. Ini nabi itu kalau diundang oleh siapapun dari sahabatnya atau yang lain tidak ada lain kecuali labbaik, ya insyaallah nanti hadir ya gitu. Jadi nabi tidak pernah kata menolak. Wa kana, dan ada siapa nabi idza jalasa bila duduk ma'an nasi serta manusia in takallamu jika mereka berkata fi maknal akhirat terkait mana akhirat akhudha ma'ahum dia mengambil sertanya wa antah dasu, dan mereka berkata fi tu'amin dalam makanan aw syarabin atau minuman tahaddasa ma'ahum ya berkata dengan mereka. Wa in takallamu, dan mereka berbicara fit dunya urusan dunia tahaddasa ma'ahum bicara dengan mereka rifqon yaitu dengan lembut wa tawaddu'an dan tawaddu' lahum kepada mereka itu. Jadi inilah ya dijelaskan bagaimana akhlak nabi yang mulia dalam bergaul di tengah umatnya. Lah mudah-mudahan dengan penjelasan akhlak nabi ya kita paling tidak sudah tahu mendengar akhlak nabi itu demikian. Nah, setelah tahu ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Ya, kita lanjutkan dengan zikir.